perempuan. Terima kasih masih bergabung dengan kami di Her Story. Tadi Mbak Ami sama Mbak Asvin tuh menjelaskan beberapa hal soal mengenai hukum pidana dalam RUU PKS, apakah mampu menjeratkan pelaku kekerasan atau enggak. Nah, selanjutnya aku ingin nanya ke Kak Asvin. Apa sih keuntungan atau dampak positif bagi masyarakat jika ada RUU PKS ini, jika disahkan? Silakan Kak Asvin. Ya, jadi yang pertama kasus kekerasan seksual itu tidak akan berhenti, tapi dia tidak akan berhenti baik kepada korban itu maupun kepada orang lain. Maksud saya adalah sekali orang mengalami kekerasan seksual, pendidikannya bisa terganggu, bahkan dalam kasus-kasus ekstrim banyak yang meninggal, keluarganya pasti akan mengalami kesedihan luar biasa, mengganggu keluarga itu sebagai suatu keluarga yang utuh. Tapi juga pelaku pada umumnya tidak melakukan sekali, artinya begitu dia memiliki korban, akan jatuh korban-korban berikutnya. Dan keuntungan bagi masyarakat tentunya akan memiliki rasa aman, begitu mereka mengetahui bahwa kekerasan seksual sekarang tidak ada lagi yang tidak ada hukumnya, begitu. Tapi lebih dari itu, masyarakat akan merasa lebih aman ketika mengetahui bahwa semua orang di sekitar dia akan mendapatkan pendidikan yang benar tentang penghormatan kepada sesama manusia dan mencegah mereka untuk melakukan kekerasan seksual. Yang lain juga sebetulnya ada persoalan infrastruktur yang menjadi mandat dari RUU ini, sehingga sekarang banyak pekerja, khususnya perempuan yang harus pulang malam, shift 3, shift 2, khawatir seharusnya kalau RUU ini diberlakukan dengan baik, kekhawatiran itu akan baik. Kalau misalkan Mbak hilang. Ami, gimana Mbak pendapatnya Mbak Ami? Silakan Mbak Ami. Jelaskan RUU penghapusan kekerasan seksual ini memiliki 6 elemen, yaitu pencegahan, tindak pidana, sanksi pidana, kemudian hukum acara khusus, ya, ada hak-hak korban, khususnya untuk pemulihan dan pemantauan. Dengan disahkannya RUU penghapusan kekerasan seksual ini, 6 elemen ini kan bisa bekerja saling sinergis dan saling menguatkan, sehingga korban akan lebih mendapatkan keadilan, kebenaran, dan pemulihan. Nah, itu yang sedapat mungkin bisa dijawab, walaupun tentu ketika ini disahkan pun, jaringan masyarakat sipil, Komnas Perempuan, aparat penegak hukum harus benar-benar bekerja keras mengimplementasikan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Tapi ketika ini disahkan, kita memiliki dasar hukum terhadap 6 elemen kunci penghapusan kekerasan seksual. Baik, memang berarti penting sekali ya RUU PKS ini disahkan kalau bisa secepatnya dan memang dijadikan sebagai payung hukum bagi para korban. Dan jika tidak, korban kalau enggak kan korban semakin banyak ya, Mbak Ami dan Kak Asvin. Baik, sebelum aku tutup talk show hari ini, aku boleh minta dong closing statement Mbak Ami dan Kak Asvin terkait harapan ke depan kaitannya dengan RUU PKS dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini. Silakan Mbak Ami dulu. Iya, saya ingat sebuah tweet dari penyintas ketika RUU penghapusan kekerasan seksual gagal disahkan di tahun 2019. Dia bilang gini, jangan menyerah, bilang gitu kan. Penyintas itu selalu kuat. Kita coba lagi. Ayo kita coba lagi, lebih besar, lebih kuat. Jadi saya mengajak ke sahabat Puan, tahun 2020 ini kita gerak bersama, lebih kuat, lebih besar untuk kepentingan korban. Baik, gimana Kak Asvin? Ya, sebetulnya memiliki RUU yang mengatur kekerasan seksual dan melindungi korban itu bukan pilihan bagi Indonesia, tapi sebuah kewajiban baik yang ada di dalam konstitusi kita maupun kewajiban Indonesia sebagai negara pihak konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Karena itu kita perlu RUU penghapusan kekerasan seksual sekarang atau apapun namanya itu yang mengatur kekerasan seksual sekarang sebelum makin banyak jatuh korban dan sebelum kita sendiri menjadi korban atau keluarga kita menjadi korban. Baik Kak Asvin. Memang benar ya bahwa beragam bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan tidak dapat ditangani oleh hukum pidana kita.
Hal ini menyebabkan korban kekerasan seksual tidak mendapatkan keadilannya. Melalui pembaharuan hukum pidana khusus kekerasan seksual melalui RUU PKS, diharapkan mampu menjangkau beragam bentuk kekerasan seksual, melindungi korban, dan menjerahkan pelaku kekerasan seksual. Oleh itu, karena itu, kawan puan, mari kita dukung RUU PKS KS menjadi RUU prioritas prolegnas 2021. Tetap dukung korban. Terima kasih Kak Asvin dan Mbak Ami telah menjadi narasumber pada episode kali ini. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. Dan terima kasih juga kawan puan telah menonton episode kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Benda pamit undur diri. Puan bersuara, puan berdaya.